oleh Empu Sindok atau Raden Hino. Raden Hino, gelar beliau. Dan ini diceritakan di naskah Mahabharata di dalam bahasa Jawa kuno. Dan dalam prasasti tersebut terdapat 12 bait. Nah, 12 bait yaitu bagian Wiroto Parwo. Wiroto Parwo, dan tertulis di tahun 14 Oktober tahun 996. Nah, jadi Wiroto Parwo ini tidak saja sedikit. Wiroto itu sebetulnya Wiroto itu adalah kerajaannya para Pandhawa. Wirata. Atau digarisbawahi Mahabharata menika ten Jawi. Nah, betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, memang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu nggih. Sugeng dalu, selamat malam. Rahayu. Rahayu. Nah, niki badhe nerusaken cicanipun Empu Sindok wae nggih. Dan pemerintahanipun Medang sing ten Jawa Timur menika ya napa, Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Sagung Dumadi. Nggih. Saya ucapkan selamat malam, selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore kepada pandemen YouTube dimanapun Anda berada. Jangan lupa like dan subscribe Sekar Media. Matur nuwun. Untuk pemerintahan atau berdirinya Kerajaan Medang Kamolan yang ada di Jawa Timur yang didirikan oleh Empu Sindok atau Raden Hino. Raden Hino, gelar beliau. Dan ini diceritakan di naskah Mahabharata di dalam bahasa Jawa kuno. Dan dalam prasasti tersebut terdapat 12 bait. Nah, 12 bait yaitu bagian Wiroto Parwo. Wiroto Parwo, dan tertulis di tahun 14 Oktober tahun 996. Nah, jadi Wiroto Parwo ini tidak saja sedikit. Wiroto itu sebetulnya Wiroto itu adalah kerajaannya para Pandhawa. Wirata. Atau digarisbawahi Mahabharata menika ten Jawi. Nah, betul. Betul. Nah, ada dua versi Jawa dan India. Versi India. Gitu. Nggih. Dan juga Empu Sindok ini juga punya keturunan, Mas. Punya keturunan, tapi perempuan. Nah, perempuan sebenarnya. Yaitu punya keturunan perempuan yang bernama Sri Isyana Tunggawijaya. Nah, dan dikawini oleh seorang pangeran Lokapala. Nah, Pangeran Lokapala. Ini dugi kerajaan pundi? Ini kalau Lokapala ini seorang bangsawan, Mas. Bangsawan, bukan dari, kalau kerajaannya mungkin masih di keturunan dari kerajaan yang terdahulunya, mungkin dari Syailendra. Dari Syailendra. Dan ini mungkin menyambung kembali. Dan juga kemudian dipindah atau dialihkan kekuasaannya dari Empu Sindok ke anaknya, keputrane. Tapi berhubung tadi anaknya Empu Sindok ini perempuan, nah, kemudian diberikan kepada suaminya, menantunya yaitu Lokapala tadi. Dan
Lokapala ini juga membangun kerajaan tersebut dengan yang diutamakan pertaniannya, bahkan menyamai Mataram kuno tersebut. Nah, Medang menika nggih. Betul, bahkan bisa dapat sampai menjadi lumbung padi, lumbung padi Jawa waktu itu. Ya, mencukupi rakyat Jawa waktu itu. Nah, waktu itu. Karena yang diutamakan adalah pertanian. Pertanian. Kalau di zaman abad 20 seperti Pak Harto. Jadi yang pangannya, lumbung pangan. Nah, pangannya atau diartikan itu di bidang pertanian yang diutamakan. Dan seperti Sri Isyana Tunggawijaya ini juga punya keturunan. Keturunannya 2 orang. Itu yang pertama. Putranya bernama Dharma Wangsa Teguh. Dharma Wangsa. Yang tadi Wangsa Teguh. Dan yang kedua perempuan Mahendra Datta. Nah, atau lebih kita kenal di sejarah. Mungkin kalau sejarah mungkin sulit saja menemukan di sekolah mungkin sulit. Yaitu Guna Priya Dharma Patni. Guna Priya Dharma Patni. Itu gelar beliau. Yang akhirnya nanti menjadi ibunya Airlangga. Nah, dan kemudian Sri Isyana Tunggawijaya ini tadi tetap membangun dan sambil yang diperhatikan rakyatnya ini selalu diperhatikan. Tapi zaman saat menika maju nggih punan nggih. Sampun maju. Medang Jawa Timur ini maju. Di Medang Kamulan waktu itu sudah maju. Sudah maju. Dan juga membangun candi. Nah, jadi candi patahan di daerah Lamongan. Nah, itu membangun candi sana, Mas. Candinya walaupun candinya tidak sebesar candi yang ada di Jawa Tengah. Gitu. Nah, mungkin karena bebatuannya atau bahan-bahannya mungkin kurang. Tapi kalau dilihat dari dekat, candi-candi tersebut batunya kecil-kecil. Nah, batunya kecil-kecil. Bahkan ada yang dicampur dengan batu bata merah. Nah, batu bata merah. Dan kemudian Isyana Tunggawijaya ini memberikan tahtanya kepada putranya, yaitu Dharma Wangsa Teguh. Terus niku pun generasi ketiga dari Empu Sendok nih. Betul. Dan Dharma Wangsa ini mengawini seorang putri dari Sunda. Namanya Sri Jaya Bupati. Nah, dan akhirnya mempunyai seorang putri yaitu yang bernama Putri Galuh Sekar. Putri Galuh Sekar yang nantinya menjadi istrinya Airlangga. Nah, gitu. Nah, dan kemudian setelah Dharma Wangsa tadi menjadi raja di Medang Kamulan, kemudian si saudaranya perempuan yang bernama si Mahendra Datta tadi dikawini oleh pangeran dari Bali, yaitu Pangeran Udayana. Nah, dan akhirnya menjadi raja di Bali. Dan juga Mahendra Datta tadi menjadi permaisuri di Bali. Dan mempunyai putra yaitu Airlangga. Airlangga itu tadi. Dan kemudian setelah di Jawa Timur
Medang Kamulan tadi di dalam kepemimpinannya Prabu Dharmawangsa mengalami kejayaan. Nggih. Mengalami kejayaan. Yaitu tepatnya di daerah Panjalu yang kita kenal sekarang Jombang. Nah, itu. Sekarang kita Jombang. Tapi sak menika nggih tasih wonten peninggalane nggih banyak, bahkan sampai ke Madiun. Nggih. Sampai ke Madiun, kekuasaannya dari Lamongan, Madiun, Nganjuk. Makanya Nganjuk ada prasastinya di sana yang bernama Anjuk Ladang. Itu ada prasastinya di sana. Terus menika peninggalan Tasik Dugi Empu Sendok. Dari Empu Sendok. Nggih. Dari Empu Sendok. Waktu berbedanya kerajaan dari Medang yang di Lamongan mriku nggih. Jawa Tengah. Nah, berbeda ke Jawa Timur. Nggih. Dan di masa kepemimpinannya Prabu Dharmawangsa ini terjadi pemberontakan yang sangat besar dari Sriwijaya, dari keturunannya Prabu Selendra. Dari Selendra juga. Tapi yang dipimpin dari cucu-cucunya Prabu Bala Putra Dewa. Atau dendaming atau cucu-cucunya. Betul. Tapi kalau untuk menghadapi Medang Kamulan, satu kerajaan Sriwijaya itu pun tidak mampu. Hingga meminta bantuan kepada kerajaan Worawari. Nggih. Nah, kerajaan Worawari itu di mana? Pundi menika? Kerajaan Worawari itu ada di daerah Bluro, Batang, wilayahnya begitu. Nggih. Yang tepatnya di daerah Bluro, Jawa Tengah. Masih di pesisir utara. Nggih. Yang dinamakan Kerajaan Worawari. Niku pun ageng ngendi kerajaan? Kerajaan Bawan, Mas. Oh, Kerajaan Bawan dari Medang Kamulan sendiri. Nggih. Nah, jadi sekutunya dari Sriwijaya. Nggih. Nah, itu. Dan kebetulan waktu itu dalam penyerangan itu juga penyerangan mendadak dan Prabu Dharmawangsa sedang mengawinkan putrinya. Terus mboten siap. Siap. Dan putrinya Prabu Dharmawangsa ini tadi dikawinkan dengan sepupunya, dengan ponakannya, dengan di Airlangga. Itu Bali menika nggih. Betul. Nah, Airlangga tadi di dalam pesta perkawinan itu terjadi perang besar. Diserang maksudnya nggih. Ya, terjadi perangan besar dari kedua kerajaan, yaitu kerajaan Sriwijaya dan kerajaan Worawari yang ada di Bluro, Jawa Tengah. Nah, dan tidak bisa membendung dan tidak bisa menahan serangan dari kedua kerajaan itu, dan akhirnya Prabu Dharmawangsa meninggal atau mangkat begitu. Nah, kalau untuk sebutan raja mangkat. Nggih, mangkat nggih. Kalau untuk orangnya harus meninggal gitu. Nggih. Dan kemudian Airlangga ini menyelamatkan diri. Mboten pejah nggih. Betul pejah. Airlangga dengan waktu itu dalam masih pengantin baru. Nggih. Melarikan diri dengan istrinya. Nggih. Melarikan diri ke arah Kidul Kulon, apa namanya? Barat laut. Nggih. Nah, barat laut. Nah, itu. Dan arahnya ke situ. Yaitu akhirnya melarikan diri tepatnya di daerah Kediri. Nah, selamat ya, nggih. Selamat gitu. Dan kemudian Prabu Airlangga sendiri juga berhubung dia ini keturunan raja, jadi juga punya wahyu keprabon, akhirnya mendirikan kerajaan sendiri. Nah, mendirikan kerajaan sendiri yang bernama Kerajaan Kahuripan. Jadi Kerajaan Kahuripan, yaitu yang tepatnya yang kita lebih kenal, yaitu Kerajaan Kediri. Nah, itu Mas. Dan mungkin perjalanan Kerajaan Medang ini juga cikal bakal atau mungkin bibit-bibit para raja di Jawa Timur
Nggih. Di Jawa Timur ini. Dan Prabu Erlangga sendiri juga masih nanti menurunkan seorang raja yang akhirnya menjadi seorang seperti Prabu Jayabaya. Raja-raja besar Jawa, nggih. Besar Jawa. Itu Prabu Jayabaya sendiri juga adalah keturunan dari itu. Nah, nanti yang berikutnya nanti sampai ke sana. Nggih. Kita ceritakan. Nah, ini dan Prabu Erlangga ini juga berusaha membesarkan atau membangun kerajaan tersebut. Nah, tadi dan untuk peninggalan yang ada untuk mengenang kerajaan mertuanya dan kakek-kakeknya itu dibuatlah prasasti yang namanya Prasasti Pucangan. Nah, Prasasti Pucangan yaitu di tahun 1041. Nah, Dapat ngantos sak menika tasih wonten kami. masih utuh, masih ada. Nggih. Kalau tidak ada, sejarawan pasti bingung. Dapat saged damel napa pengertian pelajar-pelajar mahasiswa saged bisa dimengerti. Nah, ini makanya dipahami. untuk sedulur-sedulur semuanya, nah ini khususnya teman YouTube sedulur Sekar Media. Nggih. Dan Sekar Media ini adalah hanya untuk penyalur sejarah yang mungkin sejarah di tempat pendidikan atau di sekolah mungkin hampir atau nyaris tidak ada. Tidak ada dan mungkin untuk itu kami berdakwah sejarah lewat ini, kan gitu. Lewat Sekar Media, kan gitu. Kamel pelajaran pelajar nih mahasiswa Indonesia benar. Betul. Khususnya ini sejarah, mengulas sejarah leluhur Jawa. Betul mas. Karena mungkin kita juga prihatin kalau anak-anak sekarang ini masih kurang untuk mempelajari sejarah dari leluhur-leluhurnya. Hampir dihapus. Ngertinya mungkin sekarang Singosari itu apa toh? Kayak gitu. Pasti tahu. Taunya cuma Singosari. Tapi Singasari tadi apa? Ini anak-anak yang sekarang. Mungkin Majapahit itu bagaimana? Kan perjalanannya ini tadi mas. Yang kita harus kita pelajari dan kita gali kembali. Makanya kita mengambil atau judul yaitu Ngaji Roso Among Rogo. Nah itu. Dan kita artinya mengkaji atau menggali kembali mungkin yang sesuatu yang terpendam. Nah, itu yang terpendam tadi. Nah, soalnya sejarah leluhur menika adiluhung kan. Betul sekali, Mas. Betul sekali. Ini adiluhung. Dan maka dari itu kalau bukan kita yang untuk melestarikan dan siapa lagi kan gitu. Dan untuk anak cucu kita nanti kita hanya menyampaikan tuh kalau neng kono ono kayak gitu. Itu contoh bahwa di peninggalan dari Prabu Erlangga ini juga banyak sekali. Ya, banyak sekali peninggalan Prabu Erlangga di Kediri terutama. Nah itu. Walaupun beliau ini darah campuran. Darah campuran Jawa dan Bali. Nah, toh akhirnya menjadi raja di Jawa dan punya keturunan di Jawa. Bahkan nantinya bahkan bisa menjadi raja yang besar. Jadi kerajaan yang sangat besar di Jawa Timur, yaitu Kerajaan Kediri. Nah itu. Dan mungkin yang tepatnya sekarang mungkin Daha. Kerajaan Daha. Ibu kotanya waktu itu Daha. Nah, dan ibu kota dari Kerajaan Kediri itu yang lebih kita kenal adalah Daha. Dan Kerajaan Kauripan ini juga menurunkan mungkin satria dan putri-putri hebat. Contoh seperti ibunya Ranggalawe. Dari situ juga yang diperistri oleh Arya Wiraraja dari Madura. Dan juga
Lembu Sora. Nggih. Nah, Lembu Sora itu juga dari Kauripan. Kauripan sendiri. Jadi masih keturunannya dari Prabu Erlangga. Makanya hebat-hebat kan gitu. Nah, jadi begini Mas. Pembangunan di zaman kerajaan yang dipimpin Prabu Erlangga sangat maju. Nggih. Walaupun tingkat Nggih. pembangunannya tapi berhasil. Nah, berhasil. Dan beliau menganut yaitu dengan agama Hindu, Siwa dan Wisnu. Nah, makanya beliau dilambangkan yaitu kalau di Bali ada patungnya yaitu patung Garuda Wisnu Kencana. Nah, itu digambarkan bahwa Prabu Erlangga menunggang burung Garuda, yaitu Dewa Wisnu yang punya kendaraan burung Garuda. Nah, itu. Nah, dan juga Prabu Erlangga ini sangat sayang dan mencintai rakyatnya dan dicintai oleh rakyatnya hingga menjadi raja yang Gumbinatoro. Tadi kan begitu. Nah, begitu. Oke, seperti itu mungkin penjelasan dari saya, Mas. Nggih, matur penjelasannya pun memang. Nggih. Saged damel pengertian pelajar mahasiswa seluruhnya lah pun. Nggih, Khususipun Nusantara menika nggih. Nggih. Memang sejarah menika tadi perlu digali lagi memang. Betul, Mas. Buat pelajar generasi yang akan datang biar mboten punah memang nggih. Nah, disitulah mungkin makanya kita terus menggali atau menyampaikan sebisa kita, menyampaikan sejarah leluhur adiluhung menika. Yang adiluhung jangan sampai punah, termakan atau tergerus oleh zaman. Nah, itu. Nggih, pun matur nuwun memang penjelasanipun. Demikian yang saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.